Perswet. Halo Sobat Suara Satwa, kembali lagi bersama kami di podcast episode keempat. Nah, Sobat Suara Satwa, di episode kali ini kami akan mengulik kembali situasi yang memanas pada akhir Agustus 2025 lalu, yaitu sempat terjadi aksi demonstrasi yang tidak kondusif, sehingga menyebabkan aparat menyemprotkan gas air mata terhadap massa saat itu. Nah, seperti yang diketahui, efek gas air mata ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga hewan-hewan sekitar yang memang berada di lokasi kejadian. Sayangnya, publik ini lebih sering menyoroti pengaruhnya pada manusia, tetapi baik hewan liar maupun peliharaan kerap kali terlupakan. Nah, melalui kesempatan ini, kita akan mendengar pandangan langsung dari narasumber hebat kita pada episode kali ini. Beliau merupakan seorang dosen psikologi veteriner yang juga merupakan pembina lembaga pers mahasiswa Suara Satwa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yakni Dr. Hewan Yudayaksa Cirada Yoga Arum Raharjo, SKH MSI, terkait dampak gas air mata terhadap hewan serta apa langkah yang harus kita lakukan untuk melindungi hewan-hewan tersebut. Sobat Suara Satwa, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih, kenalin aku Fai Rizkia dan aku Aninditya. Selamat menyimak obrolan kami dalam podcast Suara Satwa. Tangkap suaranya, siarkan ceritanya. Baik, saat ini kita sudah bersama narasumber hebat kita yaitu yang kerap disapa Dr. Yuda. Sebelumnya, selamat sore Dr. Yuda. Bagaimana kabarnya dokter? Kabarnya baik. Wah, cuman ya, cuman juga sedikit batuk ini. Wah, kami senang sekali ya dokter, karena dokter ini sudah bersedia menjadi narasumber kami pada podcast kali ini. Walau mungkin sedang merasa tidak enak badannya dokter, cepat sembuh juga ya dokter. Nah, mungkin kita kilas balik ya dokter terkait aksi unjuk rasa di akhir Agustus lalu, yang mana di tengah situasi tersebut memang aparat ini sempat menembakkan gas air mata terhadap massa yang memang saat itu sedang tidak kondusif. Berbicara tentang gas air mata ini diketahui mengandung senyawa kimia yang berbahaya seperti chloracetopenon dan chlorobenzalmalonantriol. Kita saja ya dokter sebagai manusia, kalau terpapar gas air mata ini pasti efek yang kita rasakan cukup tidak menyenangkan ya, seperti mata terasa terbakar, menyerang saluran pernapasan, dan dampak lainnya. Dan saya ini cukup penasaran, bagaimana sih efek gas air mata itu jika terkena hewan? Jadi gini, sebelum kita lebih jauh ke hewan dulu ya, mungkin saya jelaskan dulu sedikit tentang sejarahnya gitu. Sebenarnya gas air mata itu ya teman-teman, itu sering digunakan pada awalnya itu adalah pada kondisi perang. Gitu. Jadi pada kondisi perang dulu ada namanya senyawa etil bromide kalau tidak salah ya. Itu digunakan oleh Prancis pada saat perang. Kemudian di tahun 25 kalau nggak salah 1925 itu sudah dilarang gitu. Akhirnya karena ya namanya manusia ya, jadi kalau misalnya dia terlalu keras, kalau bromide tadi itu terlalu keras, ada turunannya kayak gitu. Akhirnya sampailah ke gas air mata yang kita dapatkan saat ini gitu. Sebenarnya gas air mata pun itu digunakan pada saat yang urgent saja. Artinya dia sudah diatur dalam peraturan Polri. Kalau tidak salah ya, nanti mungkin bisa dikoreksi. Itu di peraturan Polri nomor 1 tahun 2009 kalau tidak salah. Itu di sana dijelaskan penggunaan gas air mata itu kapan kayak gitu. Jadi dia digunakan dalam kondisi keamanan gitu, pengamanan. Itu ada 6 tahapan teman-teman ya. Jadi gas air mata itu digunakan di tahap kelima. Artinya memang dia digunakan pada saat urgent sekali atau kondisi yang memang tidak kondusif. Fungsi utamanya sebenarnya hanya untuk memecah massa. Artinya ketika dia ada massa yang bergemuruh gitu, kalau di orang Jawa itu bilangnya gembruduk gitu ya, datang bareng-bareng. Nah, itu jadi dipecah. Akhirnya massa itu tidak istilahnya menyerangnya itu tidak bersamaan, tidak berkomplot gitu. Jadi memang di kondisi yang urgent yang tidak kondusif gitu. Nah, kemudian sensitivitas gas air mata itu apa kan gitu. Nah, utamanya fungsi dari gas air mata itu adalah lakrimator gitu. Jadi kalau misalnya di dunia medis mungkin udah paham lakrimator itu apa. Jadi
namanya gas air mata. Jadi gas ini fungsinya untuk mengeluarkan air mata gitu. Makanya dia dinamakan lakrimator gitu. Nah, kalau yang teman-teman tadi sebutkan itu kan ada kloroaseton ya, kloroasepom atau CN sama klorbenzilanin kalau tidak salah atau CS gitu. Nah, itu dulu ada CN itu tadi digunakan, tapi dia iritannya lebih kuat gitu, makanya diturunkan lagi menggunakan CS gitu. Nah, CS ini dia itu sangat suka pada daerah negatif gitu. Artinya kondisi-kondisi negatif atau terlalu banyak elektron, dia itu sangat reaktif, jadi mudah larut. Makanya ketika ada di daerah mata, kemudian di saluran pernafasan, kan di sana banyak sekali apa namanya kondisi air dan protein ya teman-teman. Jadinya nah di sana dari si S-nya ini tadi dia bereaksinya terlalu cepat gitu. Makanya dinamakan lakrimator, kemudian sifatnya dia iritan. Iritan, kemudian apa namanya inflamasi menyebabkan peradangan gitu. Jadi ketika dia ada kena gas CS tadi, kan berlarut tuh dalam airnya. Nah, dia bereaksi di sana menyebabkan inflamasi gitu. Makanya ketika dia kena mukosa atau hal-hal yang terbuka, daerah-daerah yang terbuka, artinya kalau daerah terbuka itu pasti banyak air karena kan tubuh kita kan sebagian besar kan air gitu. Dia akan bereaksi menyebabkan iritasi gitu. Nah, yang unik sebenarnya ya kalau misalnya kita ibaratkan itu ada salah satu senyawa yang unik unik gitu. Namanya OC gitu. Dia saya lupa O-nya apa gitu. Di belakangnya itu kalau saya ingatnya itu capcay gitu. Gitu. Ada namanya apa namanya capsaicin. Jadi senyawa capsaicin itu adalah jangan ibaratkan apa namanya capcay ya. Nah, kalau di capcay itu kan ada cabai. Nah, capsaicin itu adalah senyawa yang seperti ada di cabai gitu. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman lagi buat sambal, kemudian ada cipratan dari air cabenya tadi, gitu kan. Kena mata, apa yang terjadi di mata? Kan pasti akan mengiritasi dan perih gitu. Seperti itu sebenarnya prinsip kerja dari gas air mata gitu. Begitupun juga di CS tadi gitu. Kalau di OC itu udah jelas dia memang dari cabai itu tadi ya, izinnya itu. Kemudian kalau di CS dia lebih ringan, tapi tetap prosesnya sama gitu. Hewan yang kita paling banyak berinteraksi itu adalah hewan kesayangan ya pastinya, anjing dan kucing gitu kan. Pasti ada juga yang cara pemeliharaannya dilepas liarkan atau bahkan memang dia hewannya liar gitu di lingkungan. Nah, kita sudah tahu bahwa di anjing sama kucing hal yang paling sensitif itu adalah di penciuman. Ya, apalagi di kucing, gitu kan. Di kucing tuh sangat sensitif sekali gitu. Artinya ketika misalnya di manusia, rasa sakitnya itu kalau misalnya kita poinkan 1 sampai 10 itu nilainya 6 misalnya ya atau 7 misalnya. Di kucing itu bisa jadi 9. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di manusia kita kan punya keringat ya sebenarnya yang paling gampang, yang paling air yang paling gampang keluar dari tubuh kita itu kan keringat. Jadi ketika gas air mata ini kena badan kita, pasti kan mengiritasi atau panas gitu kan. Kemudian kena keringat hilang dia gitu. Dalam konsentrasi kecil ya. Gitu. Kalau di hewan dia tidak punya keringat. Artinya gas ini dia akan menjadi residu di badannya atau di rambutnya dia. Ketika dia jadi residu, apa yang terjadi berikutnya itu adalah proses grooming hewan. Proses grooming hewan itu adalah proses hewan yang suka menjilat-jilat badannya. Itu istilahnya grooming, teman-teman. Nah, ketika dijilat lagi kena mukosa di apa namanya di mulut dia, lagi dia mengiritasi mulut gitu. Jadi kalau misalnya di manusia mungkin hanya sebatas di pernafasan dan mata gitu ya. Kalau di hewan bisa sampai ke mulut. Artinya dia juga bisa menyebabkan toksisitas gitu. Ya, menyebabkan toksisitas di mukosa mata, mukosa hidung, mukosa mulut gitu. Ketika konsentrasinya besar, ya tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi pneumonia. Kemudian toksisitas oral juga bisa, kemudian matanya mungkin
mengalami rabun atau kebutaan, bahkan sampai ke kematian. Gitu. Jadi tingkat sensitivitasnya sangat tinggi di hewan gitu. Jadi lebih tinggi. Kembali lagi tadi kalau misalnya di manusia itu dari 1 sampai 10 misalnya poinnya 7 gitu, kalau di hewan bisa 9. Jadi memang ya dokter, dampak dari gas air mata ini terhadap hewan memang cukup membuat hewan tersebut mungkin merasa tersiksa ya. Karena Benar. kembali lagi, jadi gas air mata itu saat hewan menjadi residu, setelah itu hewan itu melakukan grooming sehingga masuk ke mukosa mulutnya. Saya juga cukup penasaran ya dokter, kenapa ya hewan itu dinilai lebih rentan terhadap gas air mata dibandingkan manusia itu sendiri? Apakah mungkin karena faktor fisiologis kah atau ukuran tubuh? Atau mungkin faktor dari lingkungan yang meningkatkan toksisitas dari gas air mata tersebut? Dari faktornya, banyak faktor sebenarnya teman-teman ya. Yang pertama dari fisiologisnya tadi, dia memang lebih sensitif gitu kan. Kemudian yang kedua, ketika dia terjadi di kondisi demo istilahnya ya, yang kita bahas sekarang kan demo. Kondisi demo kan orang tiba-tiba datang banyak gitu kan. Datang banyak, kemudian suaranya menggelegar. Nah, apa yang terjadi di hewan? Pasti yang pertama kali adalah ketakutan. Ketakutan, dia hilang kontrol, kemudian dia bisa juga menjadi lebih agresif, dan yang terakhir adalah stres. Nah, ketika terjadi kondisi stres, maka hewan itu imunitasnya akan turun gitu. Kemudian dia udah turun, udah stres, udah ketakutan, ada terhimpit gitu misalnya di pojok atau di dalam semak-semak gitu. Kemudian ditambah lagi kena gas air mata tadi gitu. Jadi gas air mata ini cara yang paling efektif teman-teman untuk menghindari iritasi atau menyelesaikan masalah keracunan dari gas air mata itu adalah berlari di daerah yang terbuka, udaranya terbuka, kemudian eh, tidak di kerumunan dan sirkulasi lancar gitu. Nah, kalau di hewan kan tidak bisa ya, kalau manusia kan gampang nyari kemana gitu misalnya, atau pergi ke lapangan misalnya gitu. Kalau hewan kan nggak, pertama dia ketakutan pasti ada di pojokan, atau bahkan di dalam semak-semak gitu. Nah, ketika kena gas air mata, dia pasti tambah terhimpit gitu. Nah, itu yang akan memperparah ininya dia, infeksinya dia dan tingkat keracunannya dia gitu. Dia nggak bisa ke ruangan terbuka gitu. Ketika dia akan keluar dari semak-semak, dia akan takut bahwa di sana kan banyak orang lagi gitu. Itu faktor faktor eksternal dan internalnya. Jadi selain dia udah sensitif, ketambahan dari eksternalnya yang mengurung dia dan menjepit dia di posisi yang ketakutan gitu. Jadi ya udah tambah plus plus lah istilahnya ya, tambah tambah parah ini. Jadi kalau misalnya nih dok, sebagai orang awam yang pertama kali melihat hewan-hewan yang terkena gas air mata nih, yang paling utama dan paling terlihat dari hewan-hewan tersebut, baik itu fisik atau tingkah lakunya saat dia pertama kali terpapar itu apa nih dok? Oke, hewan yang paling gampang sebenarnya adalah kondisi keluar air mata pasti. Itu ya, kalau baik di anjing ataupun kucing dia akan terjadi lakrimasi, jadi air matanya banyak keluar, kemudian mata kemerahan gitu. Kalau misalnya cukup tinggi konsentrasinya dia akan mengalami sesak gitu. Kemudian ketika dia mengalami sesak, kesusahan bernafas, nanti akan keluar leleran juga dari hidungnya, hidung atau mulut gitu. Kalau kucing pasti dari mulut juga keluar gitu. Jadi keluar leleran atau kalau orang awamnya bilangnya ingus lah gitu gampangnya. Jadi dia pasti akan keluar dari ingusnya itu dari eksudatnya dari mata, hidung sama mulut gitu. Kalau di anjing mungkin dia akan lebih hipersalivasi gitu. Jadi nanti malah kadang kalau misalnya orang demo ngelihat anjing hipersalivasi takutnya rabies gitu kan. Padahal dia karena keracunan gas air mata itu tadi. Jadi cara yang paling gampang itu tadi, nggak harus sampai sesek sih. Pokoknya keluar cairan atau air lah gampangnya atau ingus dari mata, kemudian hidung sama dari mulut. Dari mulut ilernya lah, salivanya keluar dari sana. Gitu. Gitu. Ketika kita temukan kondisi seperti itu, hal yang harus kita lakukan apa gitu? Membawa hewan itu ke tempat yang terbuka dan sirkulasi lancar. Bisa seperti di tengah lapangan kayak gitu.
Ya, kemudian kalau misalnya hewannya kondisinya masih bisa di-handling, itu dilap pakai kain basah. Seluruh badannya dilap pakai kain basah, kemudian kalau dari mata, hidung, dan mulutnya keluar air yang cukup banyak, itu bisa diguyur seperti cuci muka. Guyur pakai air mengalir lah, pakai apa namanya, aqua gitu. Atau dilap pakai tisu tapi dikasih air. Intinya dia harus dihidrasi atau dikasih air. Jadi biar semuanya itu larut, zat-zat yang ada di dalam tubuhnya dan yang mengiritasi mukosanya itu hilang. Nah, jadi sobat Salwa, bagi teman-teman yang apalagi pernah mengikuti demonstrasi nih dan pernah melihat gejala-gejala hewan yang terpapar terkhusus gas air mata, bisa langsung melakukan langkah-langkah pertolongan pertama seperti yang dikatakan Dok Yuda tadi nih. Nah Dok, saya ingin tahu nih, bagaimana pendapat dari Dok Yuda seharusnya tanggung jawab dari aparat dan pemerintah nih Dok dalam melindungi hewan-hewan terutama di ruang publik terbuka pada saat terjadi konflik sosial seperti contoh demonstrasi kemarin nih Dok. Sempat ikut waktu SMA gitu ya. Sebenarnya bukan ikut demonya ya, tapi pernah berada di tengah-tengahnya itu gitu istilahnya ya. Gitu. Jadi yang salah satu juga hewan yang cukup sering kena dampaknya dari gas air mata ini adalah unggas, burung. Gitu. Jadi tiba-tiba ada burung jatuh gitu, pingsan kayak gitu. Nah, kalau udah sampai seperti itu atau kondisi yang kolaps, itu boleh dibantu pakai oksigen kalau punya. Itu kan pasti medis punya oksigen ya. Jadi selain oksigennya dipakai untuk demonstran, dipakai juga untuk hewan kalau misalnya sempat. Itu bisa juga jadi salah satu langkah membantu untuk menyelamatkan hewan gitu ya, selain dibawa ke tempat terbuka tadi. Gitu. Nah, kalau dari saya pandangan aparat ya istilahnya begitu ya. Oke, kalau disuruh bilang pandangan aparat ini sebenarnya banyak faktornya ya teman-teman ya. Yang pertama, ketika di kondisi demo ini yang pernah saya alami dulu gitu, meskipun saya istilahnya ilmunya masih belum banyak waktu itu gitu, asal ikut-ikut aja gitu. Ya, nah ini juga pengalaman saya dulu ya. Jadi kalau bisa teman-teman nanti, siapapun nanti yang melihat podcast ini atau, sobat suara satwa nantinya ketika mau demo itu harus tahu esensinya, jangan asal ikutan. Karena ketika kita melakukan demonstrasi, menyampaikan aspirasi itu bukan hanya sekedar buat gaya-gayaan aja gitu, biar kelihatan sok keras gitu biasanya. Karena banyak sekali faktor lingkungan kita yang harus kita perhatikan gitu. Contohnya hewan, tanaman seperti itu, dan sesama pendemo kan gitu. Nah itu kalau misalnya sosial psikomotoriknya belum siap, mungkin jangan dulu ikut demo gitu. Eee, Lewat cara lain dulu untuk menyampaikan aspirasi gitu ya, gitu. Nah kalau ditinjau dari aparat, sebenarnya penggunaan gas air mata kalau memang benar-benar dilakukan di kondisi yang tidak kondusif, artinya udah tawuran gitu ya, udah semrawut, itu saya setuju gitu. Ya karena untuk, istilahnya melihat dari segi banyak ya, dari segi tawurannya, jadi mengamankan juga demonstran, mengamankan juga aparat gitu kan, agar tidak terjadi kekacauan gitu. Tapi, ada juga beberapa ketika ada di kondisi demonstrasi itu banyak sebenarnya provokator-provokator, gitu. Artinya orang yang hanya melihat kulitnya aja gitu, bukan esensi dari penyampaian aspirasinya, gitu. Yang tidak tahu apa-apa, "Oh, ayo kita begini, ayo kita begitu." Nah, itu akan ada gitu. Entah itu dari oknum mana, yang penting itu ada gitu. Baik entah itu dari kita, kaum sipilnya yang tidak tahu esensinya atau memang dari yang lain, itu ada yang hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu yang biasanya menyebabkan kondisi yang tidak terkontrol. Gitu. Jadi kalau misalnya dari aparat, kalau bisa memang menghindari penggunaan gas air mata, gitu. Tapi kita tinjau lagi dari demonstrannya, gitu. Kalau demonstrannya tahu esensinya sampai mana, itu ya harus,
emosinya dijaga gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang dituju. Jadi orang yang dituju untuk menerima aspirasinya itu siapa? Nah, itu harus juga memberikan feedback gitu. Karena misalnya orang yang tidak dituju, misalnya mungkin ya DPR misalnya kayak gitu, tidak datang, tidak menemui aspirator gitu kan. Nah, itu akan menjadi kisruh kan begitu. Setidaknya semuanya dari ketiga pihak ini harus saling berkontribusi gitu. Kalau misalnya salah ya akui kesalahannya kayak gitu. Kalau misalnya pendemonya terlalu banyak tuntutan, sampaikan terlalu banyak tuntutan, bisa sampai ini saja kita kita lakukan mungkin dalam waktu dekat gitu. Kan kalau istilahnya sebenarnya demo itu kan adalah musyawarah gitu ya. Musyawarah yang tidak diterima gitu, istilahnya tidak diterima secara langsung sehingga atau jawaban dari musyawarah yang diinginkan itu tidak cukup gitu kan. Makanya terjadi demonstrasi gitu kan. Gitu. Nah, baik baik demonstrannya atau yang menyampaikan aspirasi harus tahu batasannya, yang dituju juga harus tahu batasannya sehingga aparat atau yang menjaga keamanan ini tidak melakukan lebih dari kewenangannya. Gitu. Itu yang idealnya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, aparat juga harus bisa menjaga emosinya dia gitu. Karena juga ada beberapa aparat itu yang masih emosinya tidak terkontrol, dalam artian mungkin masih, kalau kasarnya itu masih cabe-cabean gitu ya, masih remaja lah istilahnya, masih dia bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu istilahnya. Nah, itu yang harus dijaga. Artinya junior, senior harus saling bersatu gitu. Sehingga ketika juniornya emosinya tidak terkontrol, pasti seniornya yang bisa mendinginkan. Itu dari segi aparatnya. Jadi jangan juniornya taruh di depan dulu, seniornya taruh di belakang gitu. Jadi semuanya harus balance ininya dia. Gitu. Kalau dari saya ya. Kalau saya bilang harus aparat harus begini, tidak juga gitu. Karena semua harus ada peraturannya kan begitu ya. Cuman jadi harus dari tiga sudut ini harus terpenuhi semuanya, baru gas air mata ini nggak akan keluar gitu. Iya, jadi ya memang itu kembali lagi ke cara mengelola emosi kita saat memang berada di lapangan. Mungkin saat kita ikut demonstrasi atau apapun itu memang penting sekali untuk semuanya itu balance. Nah, tadi dokter sempat menyinggung terkait unggas ya, khususnya burung. Apakah apakah yang efek yang dirasakan unggas itu, mohon maaf ya dokter, sebelumnya kita melompat lagi ke yang tadi ya. Jadi tadi dokter sebelumnya terkait burung itu, apakah efek gas air mata yang dirasakan oleh burung sama mamalia itu apakah ada perbedaan atau mungkin sama dokter? Iya. Oke, jadi gini, setiap hewan itu punya tingkat sensitivitas yang berbeda. Gitu. Kalau misalnya dari anjing kucing tadi kan banyak faktornya ya, gitu. Bisa dari groomingnya dia, kemudian dari penciumannya dia dan mata gitu. Kalau di burung kebanyakan efeknya itu yang kita ketahui adalah udah sampai di pernafasan gitu. Artinya dia gangguan pernafasannya udah istilahnya udah parah gitu, sehingga dia nggak bisa terbang lagi gitu. Sehingga terjadi paralisis, dia jatuh, baru pingsan, entah dia pingsan atau dia memang udah mati gitu. Nah, tingkat konsentrasi yang diterima tiap hewan juga berbeda. Gitu. Misalnya kalau di kucing misalnya hanya butuh 1 kali tembakan gas air mata, dia baru bisa mengiritasi misalnya kayak gitu. Kalau di burung hanya keluar sedikit aja, misalnya kalau kalau misalnya kita tiup gitu, gitu aja udah mengiritasi kayak gitu. Nah, kalau beda lagi juga halnya dengan di kuda gitu. Kalau di kuda itu sudah ada penelitiannya kalau tidak salah dari Amerika yang sempat saya baca, dia sensitivitasnya sangat rendah gitu. Sensitivitasnya sangat rendah, bahkan dia bisa bertahan di dalam gas air mata tadi yang ditembakkan dengan konsentrasi tertentu selama 30 menit. Itu tidak ada gejala apa-apa. Gitu. Jadi, mungkin itu juga salah satu penyebabnya kuda dijadikan sebagai kendaraan perang ya. Jadi dia sangat tidak sensitif sekali terhadap gas CS ini. Jadi dia nggak ada masalah sampai 45 menit sampai 60 menit itu
hanya sedikit yang mengalami iritasi ringan, gitu. Bahkan 90 menit baru mulai ada hampir sebagian besarnya mengalami iritasi dengan konsentrasi yang sama, kayak gitu. Jadi setiap hewan memang berbeda, cuman yang kita hadapi kebanyakan di jalan gitu kan, di lingkungan luas itu adalah anjing, kucing, sama burung gitu. Cuman kalau burung udah rame-rame biasanya dia udah ngumpet duluan lewat di atas gitu, atau bahkan gasnya tidak sampai ke titik terbang burung itu tadi gitu, nggak sampai ketinggian tertentu dia udah hilang gasnya kan. Gas air mata juga ada konsentrasi larutannya ya gitu, jadi dia nggak sampai titik burungnya terbang ya udah hilang gitu, nggak masalah dia terbangnya terlalu tinggi misalnya kayak gitu, atau burung-burung yang terbangnya pendek ini yang biasanya jadi permasalahan, atau yang ada misalnya dia lagi ngasih makan anak-anaknya di pohon, nah itu yang jadi perhatian gitu. Jadi memang di demo ini saya sangat setuju loh kalau ada tim medis, misalnya kita ya dari kita ini dokter hewan jadi tim medis untuk hewan-hewan di sekitar gitu. Jadi tim medisnya tidak hanya untuk manusia gitu, tapi dari hewan-hewan yang mungkin terdampak di sekitar sana sangat sangat bagus sekali kalau ada gitu. Jadi kita selain menyampaikan aspirasi, kita juga menggunakan profesionalitas kita sebagai dokter hewan untuk membantu dari segi hewannya. Gitu. Baik, saya memang sangat setuju sekali dengan yang tadi dokter katakan bahwa memang untuk tim medis untuk hewan itu memang untuk di lapangan cukup diperlukan atau mungkin sangat sekali diperlukan. Jadi tidak hanya untuk manusia saja, tetapi hewan juga yang merupakan makhluk hidup memang sangat membutuhkan hal tersebut. Benar. Nah, dokter, untuk kontribusi nyata ya kita sebagai masyarakat nih dalam menghadapi kasus ini, apa sih yang perlu kita lakukan untuk agar kasus ini tidak terjadi lagi? Atau mungkin untuk meminimalisir dampak gas air mata ini terhadap hewan. Ya, sebenarnya demo itu kan sebenarnya sudah terjadwal ya, artinya sudah ada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan gitu. Jadi sebelum demo itu terjadi, setidaknya mungkin para dog lover, cat lover, atau animal lover screening dulu di lingkungan sana gitu. Ya, screening dulu di lingkungan sana bahwa istilahnya untuk hewan-hewan liarnya mungkin dibantu untuk ditangkepin, taruh di shelter misalnya, atau keluar dari daerah itu gitu. Cuman yang jadi masalah kemarin juga adalah penyergapan rumah itu ya, penjarahan rumah yang ngambil hewan. Nah itu juga saya sangat tidak setuju itu, karena pertama psikologis hewannya juga terganggu ya, dari sifat hewannya pasti akan stres segala macam. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ngambil hewan itu mampu nggak merawat hewannya? Jangan sampai nanti misalnya kucingnya Uya Kuya biasanya makan Royal Canin, diambil sama orang biasa dikasih pindang gitu. Misalnya ya, atau malah dikasih nasi gitu, yang dia nggak mau makan gitu. Atau memang dia lahap makannya tapi nutrisinya jelek, artinya nanti jadi obesitas, kemudian ada masalah ginjal, ada masalah perkencingan misalnya kayak gitu. Nah itu juga harus dipikirkan, makanya ketika melakukan penjarahan, demonstrasi, atau apapun itu yang bersifat anarkis ya istilahnya, atau bersifat sok jantan gitulah istilahnya ya, kasarnya, kita harus dipikirkan dulu gitu. Kalau misalnya kita ngambil hewan atau mengambil makhluk hidup, bisa nggak kita nanti ke depannya gitu. Bukan misalnya di sana ada BSH diambil gitu kan, keren nih saya punya BSH, ujung-ujungnya dijual lagi BSH-nya misalnya kayak gitu. Kan itu juga tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan gitu. Nah, kalau pesan saya yang pertama, agar terjadi kondisi yang kondusif ya teman-teman, yang paling penting setiap kali melakukan demo itu adalah melihat esensi demonya apa, untuk apa, itu didalami dulu gitu, paham betul apa tidak. Yang kedua, jangan sampai ikut terprovokasi. Itu yang paling susah dikontrol di lapangan. Ya, karena provokasi itu dari segala penjuru pasti ada. Ketika kita tidak tahu esensi demonya, kemudian tidak mengerti apa yang dituju untuk demonstrasinya, maka akan ikut-ikut terprovokasi jadinya. Nah, itu yang menyebabkan kondisi yang tidak kondusif. Gitu. Baik, Dok.
hal-hal tersebut itu juga sebenarnya tuh karena kurangnya edukasi nih dok, baik dari yang demonstrasi itu sampai harus menjajah-menjajah ke rumah-rumah dan mengambil hewan-hewan dari pemilik hewan-hewan yang dijajah rumahnya. Nah dok, menurut dokter nih, apa strategi edukasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran oknum-oknum yang melakukan hal-hal tersebut terkait keberadaan hewan di tengah situasi-situasi konflik seperti itu dok? Iya, benar sekali. Edukasi itu adalah hal yang sangat penting gitu ya. Karena yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang benar-benar awam gitu atau bahkan orang-orang yang istilahnya bukan terpelajar lah, gampangnya kan begitu. Gitu. Yang pertama adalah kerjasama antara akademisi dulu gitu. Artinya mungkin kalau untuk masalah kesejahteraan hewan, kemudian pemeliharaan hewan, penanganan hewan segala macam, itu adalah tugas kita, dokter hewan gitu. Dokter hewan kan sekarang sudah banyak universitas yang memiliki fakultas kedokteran hewan. Nah, itu harus mulai difikirkan untuk menyisir masyarakat umum gitu. Masyarakat umum artinya edukasi tidak saat ini kalau saya lihat, edukasi itu kebanyakan mahasiswa itu kan edukasinya ke SD, ke TK gitu misalnya ya, SMP misalnya kayak gitu. Nah, jarang sekali ada edukasi tentang manajemen hewan atau manajemen kesejahteraan hewan di tingkat masyarakat gitu. Bukan tidak ada ya, tapi jarang. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Artinya dari masyarakat yang tua, kemudian dari yang tua ini nanti juga bisa mengedukasi anak-anaknya. Diharapkannya begitu, gitu. Kalau misalnya kita perbanyak mengedukasi anak-anaknya, orang tuanya nggak teredukasi gitu. Kalau anaknya ngomong, "Nggak boleh kayak gitu, Bu," misalnya kayak gitu ya, ibunya nggak akan percaya sama anaknya atau bapaknya nggak akan percaya sama anaknya gitu. Jadi kita harus balance antara dua itu, mengedukasi masyarakat umum yang mencangkup orang dewasa istilahnya, kemudian anak-anak juga perlu, tapi yang simpel-simpel gitu untuk mengedukasi ke sana gitu. Apalagi kalau misalnya udah ada isu-isu mau demonstrasi atau apa gitu. Nah, boleh menggerakkan animal lover itu untuk lebih sering memposting di sosial media kalau misalnya memang dia tidak bisa memelihara, jadi bawa dulu dia ke lapangan, nanti di lapangan nah itu dah idenya itu dari kita-kita ini profesional di dunia hewan melihat kondisi itu gitu. Mungkin disediakan apa namanya kandang besar dulu kayak gitu. Dan juga kerjasama sama shelter sih harusnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah edukasi tidak memperbolehkan meliarkan hewan. Ya, beda beda meliarkan hewan dan memelihara lepas liar. Kalau memelihara lepas liar itu masih ada di dalam halaman rumah. Kalau misalnya ngekos masih ada di dalam kamar kosnya, itu dilepas liarkan, tidak di kandang maksudnya, gitu. Tapi kalau melepas liarkan hewan, itu membiarkan hewan kemana-mana gitu. Nanti sore waktunya makan dia balik lagi gitu. Tapi dia mainnya bisa sampai ke desa sebelah, bisa sampai ke kabupaten sebelah malahan misalnya, kayak gitu. Nah itu yang edukasi itu yang penting dilakukan gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang owner atau pemilik hewan tidak mampu merawat banyak hewan, ya harus dilakukan kontrol populasi. Salah satunya ya sterilisasi seperti itu. Jangan sampai udah misalnya suka melihara hewan, tapi makanan untuk dirinya dia sendiri kesusahan, hewannya tidak ada kontrol populasinya, malah itu dah jadinya dilepaskan atau diliarkan hewannya. Nah, itu juga tidak boleh. Gitu, edukasi itu yang penting. Di Jakarta saya rasa hampir sama kondisinya dengan di Bali gitu ya. Jadi kebanyakan pola sistem masyarakatnya masih banyak juga yang melepas-lepaskan hewannya dia, bukan melepas liarkan di dalam kontrol ya, tapi diliarkan hewannya, kayak gitu. Apalagi di Bali kan kita sudah tahu sendiri ya kondisinya seperti apa gitu. Nah, bukan masalah nanti kan jadinya biasanya dari animal lover itu, kasihan kalau di kandang, kasihan kalau dia lepas liarkan hewan itu tapi kontrol, gitu. Kontrol dalam artian
owner-nya, pemiliknya tahu hewannya kemana dan ada batasnya gitu. Jadi misalnya dia punya pekarangan lebar, boleh pelihara 5 gitu. Tapi kalau punya kos ya jangan pelihara 5, pelihara 1 aja cukup gitu. Istilahnya itu juga harus edukasi hal-hal yang seperti itu harus diterapkan, mulai diterapkan dari kalangan dewasa hingga anak-anak. Baik dok, nah Sobat Sola Satwa itu tadi edukasi-edukasi dasar yang harus sebenarnya kita miliki sejak dini agar hal-hal semacam ini di tengah situasi konflik seperti ini bisa kita tangani dengan baik. Dok, tidak terasa nih kita sudah berbincang cukup lama nih dok mengenai fenomena yang sangat menarik untuk dibahas dan harus dibahas. Dari Iya. dok Yuda sendiri, adakah closing statement nih dok untuk sobat-sobat Sola Satwa di luar sana agar kasus seperti ini tidak terulang lagi ke depannya? Dimanapun sobat berada, silakan lakukan demonstrasi, asalkan tahu esensi, asalkan peduli terhadap lingkungan, baik peduli terhadap sesama demonstrasi, tanaman, hewan, dan hal-hal di sekitar, bukan malah merusak. Sampaikan aspirasi sobat semuanya sesuai dengan esensi dan tujuan dari demonstrasi sobat lakukan. Jangan buat gaya-gayaan, karena demonstrasi itu perlu pemikiran mendalam. Baik, terima kasih banyak Dr. Yuda atas closing statement-nya yang memang dan juga tadi obrolan kita yang memang menambah insight-insight baru terkait kasus tersebut. Sekali lagi terima kasih dok atas kesempatan yang sangat berharga ini dok. Sudah mau menjadi narasumber kita pada podcast keempat ini dok. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Sobat Sola Satwa, fenomena ini membuka mata kita bahwa betapa rentannya posisi hewan dalam kehidupan sosial manusia. Mereka bisa menjadi korban diam. Fenomena ini membuka mata kita bahwa betapa rentannya posisi hewan dalam kehidupan sosial manusia. Mereka bisa menjadi korban diam tanpa pernah bisa bersuara. Padahal kesejahteraan hewan juga bagian dari tanggung jawab moral sebagai manusia. Ingat, konflik sosial adalah pilihan manusia, tapi hewan tidak pernah memilih untuk menjadi korban. Sekian podcast Suara Satwa kali ini, dan bagi Sobat Suara Satwa yang ingin bertukar pikiran lebih dalam mengenai kasus ini, boleh banget untuk meramaikan kolom komentar, dan sampai jumpa di episode berikutnya.